You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin masih sore di sana, saya di Jakarta sudah malam. Senang sekali bisa ketemu melalui media ini dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pikir ini kesempatan yang indah, karena juga beberapa dari Bapak Ibu pernah ketemu langsung dan kayak memorinya keinget lagi begitu ya. Terima kasih untuk kesempatan boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman lah ya, saya panggil, yang ada di Uni Emirat Arab. Dan saya akan membagikan malam hari ini satu bagian. Mungkin saya boleh share screen aja, mungkin Adam, itu untuk backup ya. Jadi saya share screen dari sini. Oke. Jadi ini akan menolong kita untuk melihat apa yang jadi bagian hari ini. Kita akan belajar dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Roma pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Dan saya ingin mengajak kita untuk melihat ya, sekali lagi melihat kondisi dunia ya. Kita hidup dalam dunia yang mengalami perubahan yang sangat cepat, dan tantangan-tantangan dunia yang ada begitu nyata. Nah, ini yang akhirnya kalau kita hayati bagaimana pergumulan kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang mengalami begitu banyak kemajuan, tapi juga di sisi lain ada begitu banyak hal yang terjadi yang secara moral mungkin ya, kalau kita lihat begitu menyedihkan. Jadi ketika saya diminta untuk membawakan materi ini, saya langsung ingat ya, bahwa di tengah-tengah kemajuan dunia ada satu hal yang saya pikir kita harus ingat ya. Sebuah panggilan, a call to holy living. Biarlah kita tidak melupakan bahwa Allah yang memanggil kita adalah Allah yang memanggil kita untuk hidup kudus. Saya pikir itu yang sangat jelas di dalam Alkitab. Dan itu juga yang dituliskan di 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi ini berurat akar di dalam pemahaman perjanjian lama. Kita bisa lihat berkali-kali di dalam perjanjian lama Tuhan menegaskan kepada umatnya harus kudus. Kudus itu berarti dipisahkan. Jadi dipisahkan, dikhususkan. Jadi anggaplah misalnya saya punya beberapa, mungkin biar gampang, beberapa buku ya. Misalnya saya punya beberapa buku, lalu ada satu yang saya khususkan, saya pisahkan. Nah itu berarti dikuduskan, set apart. Jadi pemahaman ini itu melekat dengan jati diri umat Allah, bahwa kita itu dikuduskan, kita dikhususkan. Sehingga sekali lagi, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai kemajuan, tapi pada saat yang sama juga menyatakan banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, mari ingat panggilan ini, a call to holy living. Dan karena itu hari ini saya ingin mengajak kita melihat bagaimana Rasul Paulus di dalam Roma pasal 6 ayat 1-14 memberikan pemahaman tentang hal ini bagi jemaat di Roma. Ya, kita akan melihat Roma pasal 6 ayat 1-14. Saya akan bacakan bagi kita. Sebelumnya saya mengajak kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa sekali lagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan membuka firman-Mu. Bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, juga interaksi diskusi di antara kami. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia yang mengalami begitu banyak perubahan, bahkan kemajuan,
tapi kami dipanggil untuk hidup kudus, hidup benar di tengah dunia yang penuh cemar. Tolong kami memahami hal ini, memahami panggilan ini, dan bisa mengevaluasi hidup kami. Kehidupan pribadi, pekerjaan, dan bahkan juga kehidupan keluarga kami. Tuhan, sekali lagi tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, malam ini kita akan melihat Roma 6 ayat 1-14. Sedikit latar belakang kitab Roma. Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Roma, ini menjadi satu surat yang berisi dasar yang begitu kokoh tentang kehidupan kekristenan. Karena Paulus ingin menyampaikan hal-hal ini di tengah kondisi jemaat yang waktu itu ada ketegangan kalau kita melihat latar belakangnya antara orang-orang Yahudi yang Kristen dengan orang-orang yang nampaknya dari latar belakang non-Yahudi. Nah, dua-duanya kondisi ini Paulus berikan pemahaman. Sehingga kalau nanti Bapak Ibu perhatikan, Paulus misalnya berulang-ulang mengatakan, baik engkau Yahudi, baik engkau non-Yahudi atau Yunani, semuanya berdosa. Jadi tidak ada yang bisa berkata, oh karena saya orang Yahudi, Yesusnya kan orang Yahudi, kami ini dari keturunan Yahudi, kami jadi tidak berdosa. Itu tidak demikian. Kalau kita perhatikan di dalam bagian Roma, bagian awal, Paulus mau mengatakan bahwa sebenarnya di hadapan Allah, semua manusia berdosa. Dan menarik sekali kalau kita ikut alur berpikirnya Paulus ya. Tapi memang ini kitab yang boleh dikatakan dalam. Saya nggak mau bilang susah ya. Kalau susah nanti orang jadi nggak mau baca gitu ya. Tapi ini sangat dalam ya. Memberikan pemahaman-pemahaman yang dalam, tetapi juga sangat aplikatif. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membaca sampai pasal yang ke-12, kita akan menemukan begitu banyak dorongan, begitu banyak himbauan, nasihat untuk bagaimana menjalani hidup itu. Tetapi di bagian awal surat, Paulus lebih banyak memberikan pondasi, ya. Jadi waktu dikontak gitu ya, saya pikir, ya saya juga pengen tuh bahas holy living. Tapi sekali lagi waktu kita bahas holy living ini, kita akan membahas dalam konteks perspektif Paulus dari Roma pasal 6. Ada banyak perspektif yang bisa kita lihat. Nah, kita akan melihat perspektif malam ini dari Roma 6 ayat 1-14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa
untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau nanti kita sekali lagi membaca kitab Roma, ada hal yang menarik kalau kita melihat bahwa Injil menjadi sentralnya kitab Roma. Apa itu Injil? Injil berita sukacita. Tentang siapa? Tentang Yesus yang kematian dan kebangkitannya membebaskan kita dari dosa. Injil bicara bukan apa yang harus kita lakukan supaya selamat, tetapi Injil berbicara apa yang Allah lakukan di dalam Kristus supaya kita selamat. Jadi jangan dibolak-balik ya. Injil bukan bicara apa yang harus kita lakukan, tetapi apa yang Kristus telah lakukan bagi kita. Jadi kalau kita melihat, inilah yang mendasari apa yang Paulus tulis. Saya coba cuplik sedikit kalau Bapak Ibu nanti perhatikan dalam kitab Roma. Kira-kira pasal 1 sampai pasal 5 itu bicara what God has accomplished for us in the gospel. Apa sih yang Tuhan sudah nyatakan, Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah genapkan bagi kita melalui Injil itu. Dan kalau kita bicara nanti ayat 6 sampai 8, apa yang Tuhan akan genapkan di dalam kita melalui Injil itu. Jadi kalau pasal 1 sampai pasal 5 lebih berbicara apa yang Injil lakukan bagi kita, for us, maka ayat pasal 6 sampai 8 termasuk pasal yang kita baca, apa sih yang terjadi dalam diri kita? Ya. What happened in our life, ya? Apa yang God will accomplish in us through the gospel. Sehingga para penafsir Alkitab, misalnya saya pakai dua tafsiran yang sederhana malam hari ini adalah dari John Stott dan juga dari Timothy Keller. Mereka mengatakan bahwa ketika bicara Roma pasal 6, this is about what we experience in our Christian life. Jadi kalau awalnya 1 sampai 5 itu basisnya ya, itu dasarnya. What is the gospel? And now we are talking about what the gospel will do in our lives. Apa yang menjadi bagian yang Injil lakukan. Sehingga bicara, ini experience. Ini sebuah pengalaman iman mengalami Injil. Jadi, sekali lagi kalau kita melihat pasal 1 sampai pasal 5, karena ini dasarnya. Kita nggak bisa ngerti pasal 6 kalau nggak ngerti dasarnya pasal 1 sampai pasal 5. Jadi, menarik ya, ini caranya Paulus mengajari jemaat. Jadi dia nggak langsung bilang, harus hidup kudus. Ayo, kamu hidup kudus. Tapi dia kasih dasarnya apa. Dan pengalaman apa yang harusnya kita alami karena ada dasar itu. Ya. Nah, jadi kalau kita kembali melihat pasal 1 sampai pasal 5, nah ini pengajaran Alkitab sebenarnya. Bahwa bukan perbuatan baik yang menyelamatkan kita. Perhatikan baik-baik. Inilah perbedaan kekristenan dengan semua agama. Semua agama menempatkan perbuatan baik sebagai syarat supaya selamat. Tetapi Paulus dalam Roma pasal 3, nanti Bapak Ibu bisa baca mulai ayat 19, 20, sampai nanti di bawahnya ya, 2 sampai 27 gitu ya. Itu Paulus menegaskan bahwa no, kalau kita bisa selamat sama perbuatan baik, maka ya saya pikir kalau orang bisa selamat karena perbuatan baik, surga itu tempat yang paling sombong ya. Nanti semua di sana, kenapa lu masuk sini? Baru sumbang gereja gitu ya. Kenapa masuk sini? Oh, saya saat teduhnya sehari 4 kali begitu ya. Itu bukan dasarnya. That is not the basis for salvation. Jadi keselamatan itu cuma Yesus ya. Jesus plus nothing is everything. Nah, jadi pengajaran ini yang Paulus tegaskan luar biasa di pasal 1 sampai pasal yang kelima. Akhir dari pasal yang kelima, kalau nanti Bapak Ibu lihat 2 ayat di atasnya, ayat 20, ayat 21 pasal yang kelima, Paulus mau menegaskan di dalam ayat ini
di mana dia katakan begini, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi poinnya adalah Paulus mengatakan kita ini melanggar anugerah Allah, kita melanggar kehendak Allah. Tetapi ketika kasih karunia itu ada, nah itu akan berlimpah-limpah, yang istilahnya akan menutupi dosa. Dan itu yang sudah kita lihat dalam karya Kristus di kayu salib. Nah, tapi Paulus ini luar biasa ya saudara ya. Dia baca pikiran orang ya. Sama kayak Bapak Ibu kalau dengar khotbah tuh pasti nunggu-nunggu. Habis ini apa nih? Habis ini apa? Nah, Paulus langsung baca pikiran orang-orang penerima suratnya. Kan waktu itu nggak bisa langsung tektokan ya Bapak Ibu ya. Nggak ada Zoom gitu ya. Jadi akhirnya Paulus harus berpikir mendalam kalau dia jelaskan bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik, keselamatan bukan karena hidup kudus. Jadi bukan hidup kudus akhirnya menyelamatkan orang begitu ya. Bukan demikian. Maka muncul pertanyaan. Kalau gitu ngapain hidup baik? Kan perbuatan baik nggak menyelamatkan. Kekudusan tidak menyelamatkan. Tuhan nggak bilang kudus dulu kamu, baru saya selamatkan. Roma 5 ayat 8 mengatakan waktu kita masih berdosa, Kristus sudah mati buat kita. Itu mau menegaskan bahwa keselamatan kita bukan karena kekudusan kita. Kita kudus-kudus, makanya Tuhan bilang, iya ya kudus banget nih, asik, masuk nominasi selamat. Bukan karena kita cukup baik, kita banyak memberi bantuan. No, bukan itu yang menyelamatkan, tapi hanya Yesus. Bukan perbuatan baik, bukan kekudusan. Nah, muncul kemungkinan yang bertanya, kalau begitu, ngapain berbuat baik? Toh, Yesus kok yang menyelamatkan. Nah, di titik inilah Paulus masuk pasal 6. Jadi kira-kira Bapak Ibu bisa pahami ya, ketika ada yang bertanya, Lus gitu ya, gimana dong? Masa bisa selamat kalau tanpa perbuatan baik? Kalaupun dia bisa selamat tanpa perbuatan baik, berarti ngapain berbuat baik? Nah, inilah yang Paulus sampaikan ya. The gospel is to receive righteousness, not earn righteousness. Jadi, Injil itu bukan sesuatu yang kita terima, kebenaran yang kita terima atau kita capai dengan usaha kita, tetapi itu sesuatu yang kita terima, ya, bukan sesuatu yang kita capai. Sehingga dituliskan ya, our moral effort cannot contribute one bit to our salvation. Nah, sehingga ini yang tadi saya bilang ya, muncullah pertanyaan, if our good deeds are worthless for earning our salvation, then why be good at all? Nah, ini pertanyaan filosofis kan? Nah, disinilah kita melihat bagaimana Paulus memberikan sebenarnya, kenapa saya pilih perikop ini untuk holy living? Karena saya melihat ini Paulus memberikan arguments for holy living berdasarkan Roma 6 ini. Memang sebenarnya kita mesti baca sampai ayat 23 ya, tapi saya pikir terlalu panjang, saya hanya batasin sampai ayat 14. Paulus memberikan argumen dari sebuah kenyataan pengalaman iman yang disebut dengan one with Christ. Dan nanti, kalau Bapak Ibu tertarik membaca lebih jauh lagi, sebenarnya dua argumen ini, bagian atas 1-14 dan bagian bawah 15-23, ini hanya mau menyatakan begini. Kalau sekarang kita yang selamat bukan karena perbuatan baik itu tetap harus hidup kudus, apa dasarnya? Apa dasar hidup kudus kita? Karena kan bukan kekudusan yang menyelamatkan kita. Nah, jadi nanti kita lihat ya, ini cara Paulus menjelaskan, dia masuk nih ayat 1. Paulus menggunakan pertanyaan retoris, karena sekali lagi dia membayangkan waktu dia menjelaskan ada orang yang duduk lalu mulai bertanya, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Kan keselamatan bukan karena perbuatan baik. Gara-gara ada dosa, makanya ada kasih karunia berlimpah-limpah. Makanya kemungkinan pertanyaannya, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jadi istilahnya, ya udah hidup aja dalam dosa ini kayak mahasiswa zaman sekarang gitu ya. Ada jatah bolos bang, 3 kali nih jatah bolosnya. Udahlah pakai aja daripada angus katanya gitu ya. Kadang-kadang gitu juga ya, kita pakai ada jatah cuti nih. Dan mungkin jemaat berpikir begini, wow, Yesus ini kan luar biasa kematiannya di kayu salib. Kalau nggak dipakai, kayak nggak pakai jatah gitu ya. Ngapain dia mati mengampuni kalau nggak ada yang diampuni? Ya udah, bikin aja dosa.
pengampunan makin melimpah. Itu cara berpikir yang logis, tapi tidak seharusnya. Di titik inilah Paulus memberikan jawaban. Dia nggak langsung kasih jawaban filosofis ya. Kalau dia kasih jawaban filosofis, orang mungkin agak malas dengarnya. Langsung dia jawab di ayat 2. What should we say then? Should we continue in sin that grace may multiply? The answer is very short, direct answer, no. Ini tanpa penjelasan dulu. Di ayat 2 langsung dia berhentinya sampai di situ ya. Sekali-kali tidak. Baru, nah sekarang dia kasih reasonnya. Kalau kamu melakukan itu, berarti kamu tidak pernah mengerti karya Kristus. Kalau kamu justru memanfaatkan kesempatan diampuni untuk makin menikmati dosa, kamu nggak ngerti kekristenan. Makanya dia katakan sekali-kali tidak. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita lihat argumennya. Bagi saya menarik sekali argumennya adalah, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, istilah ini oleh para teolog ya diperdebatkan lah ya. Dan kemudian mereka berpikir, apa sih artinya we died to sin? Perhatikan itu bentuk past tense. Kita telah mati bagi dosa. We died to sin. Nah, dalam banyak pembahasan, kalau kita lihat juga seirama dengan cara Paulus menjelaskan mati bagi dosa, di dalam kitab Roma, maka kita bisa memahami, saya coba ambil beberapa penjelasan ini. Bukan berarti kita tidak bisa lagi berdosa. Beda ya. Karena buktinya sesudah kita percaya Yesus, kita sudah ke gereja, sudah jadi orang Kristen, masih bisa berdosa nggak? Toh masih bisa. Iya kan? Kita masih jatuh dalam dosa sesudah percaya, jadi pengurus juga masih jatuh dalam dosa. Mungkin kita majelis, saya hamba Tuhan, masih mungkin melakukan dosa. Nah, ada yang hati-hati juga ya, kita kadang-kadang obses gitu ya, bahwa nggak akan bisa berdosa. Nggak bisa, selama hidup dalam dunia, pasti ada kemungkinan itu. Tentu kita tidak memaksimalkan, wah kan katanya mungkin jatuh. Ya udah nikmati aja kesempatan jatuh. Nggak begitu nih, cara berpikirnya jangan seperti itu. Tapi juga jangan utopia. Jangan mimpi bahwa saya mau hidup tidak mungkin melakukan dosa. Realitanya nggak begitu. Buktinya apa? Ya lihat aja lah, kita tadi ada pengakuan dosa. Kita ke gereja ada pengakuan dosa. Berarti gereja pun sadar kita selama hidup dalam dunia belum pernah bisa sempurna tidak berdosa. Tetapi, sekali lagi, itu bukan pas, itu bukan kartu pas. Karena ada pengakuan dosa, ya udahlah rajin-rajin bikin dosa. Kalau enggak nanti bagian pengakuan dosa mau ngomong apa? Kayaknya nggak ada dosa yang diakui begitu ya. Tapi ini sekali lagi Paulus mengingatkan, apa sih artinya bahwa kamu telah mati bagi dosa? Secara sederhana, saya ambil pembahasan atau penjelasan dari Timothy Keller. Ini Bapak yang di kanan bawah ya, Timothy Keller. The moment you become a Christian, you are no longer under the reign atau the ruling power of sin. Jadi begitu saudara jadi orang Kristen, maka kita tidak lagi di bawah kuasa dosa. Jadi, Bapak Ibu mungkin membayangkannya begini ya, bagaimana Paulus membahasakan dosa itu dia personifikasi. Seperti seorang tuan yang sedang memperbudak. Nah, waktu kita di dalam dosa, yaitu kita di bawah perbudakan dosa. Tapi, lihat lagi kalimatnya. Ketika kita percaya Kristus, the moment we become Christian, kita terima Yesus dalam hidup kita, maka secara status, kita tidak lagi di bawah dosa. Istilah yang Paulus pakai, kita telah mati bagi dosa. Jadi, hayati dulu nih, bahwa secara status, kita nggak lagi di bawah dosa. Nah, mungkin pemahaman kita harus kita perluas. Pada masa itu yang namanya budak, beda sama zaman sekarang kita bilang apa? Pembantu kali ya, beda. Budak itu dibeli. Seluruh hidup budak itu di bawah kontrol tuannya. Sementara kalau pembantu kan nggak ada yang membeli, kita menggaji aja, kita nggak ada yang saya beli pembantu saya ini, milik saya ini. Karena waktu itu budak seperti properti. Nah, penghayatan Paulus adalah
ketika kamu di bawah kuasa dosa, dosa ini memerintah atas hidupmu, kamu nggak bisa berkata apa-apa, kamu pasti di bawah kuasa dosa. Nah, begitu jadi orang Kristen, maka kamu tidak lagi no longer under the reign atau the ruling power of sin. Nah, makanya itu kalau Bapak Ibu nanti mendalami konsep mati terhadap dosa ini, saya ambil contoh lah ya, misalnya kayak beberapa tafsiran Alkitab atau terjemahan. Saya ambil misalnya terjemahan The Message yang dibuat oleh Eugene Peterson. Dia mencoba menjelaskannya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu kalau punya anak juga mau bisa lebih ngerti, karena kan beberapa kata-kata kadang-kadang bingung gitu ya. Ini maksudnya apa sih? The Message Bible memberikan pemahaman yang menarik nih waktu dia menerjemahkan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dia kasih seperti contoh. Ya, di sini ya. Dia katakan begini. What do we do? Keep on sinning so God can keep on forgiving? Itu kan kurang ajar ya. Ayo deh bikin dosa supaya Tuhan ngampunin terus. I should hope not. If we've left the country. Nah, lihat cara dia menggunakannya. If we've left the country where sin is sovereign. Jadi, kalau kita meninggalkan sebuah negara yang kepala negaranya itu si dosa, gitu ya. Si dosa yang berkuasa. How can we still live in our old house there? Or didn't you realize we packed up and left there for good? Nah, ini kalau yang di luar negeri sering kalau dengar kata for good tuh, wah, sebenarnya satu sisi sedih, tapi ada juga yang senang gitu ya, karena mau pergi for good ke tempat yang baru begitu. This is what happened in baptism. Jadi nanti dia lanjutkan menjelaskan ayat 3 soal baptism. When we went under the water, we left the old country of sin behind. When we came up out of the water, we entered into a new country of grace, a new life in a new land. Jadi, menarik nih. Bukan berarti tidak bisa lagi berdosa, tetapi intinya adalah, nah ini, saya simpulkan dengan kalimatnya Timothy Keller. Sin still has power, but it can no longer dictate you. Kalau dulu kan itu kepalanya kita gitu ya. Itu pemerintah kita. Sekarang pemerintahnya sudah ganti. Kristus. Tapi masih bisa berdosa? Masih bisa. Nah, nanti kita lihat relasinya. Nah, sekali lagi, kadang-kadang seperti ini bisa dijelaskan, khususnya kalau kita punya anak begitu ya. Ingetin dia, Yesus mengampuni. Tapi bukan berarti kamu main-main sama dosa. Maka kita bisa ceritakan ilustrasi-ilustrasi dari para pengkhotbah ini ya. Saya pinjam ilustrasi Timothy Keller. Dia pakai ilustrasi, this illustration may help, dia bilang. If a wicked military force had complete control of a country and a good army invaded, the good army could throw the wicked force out of power and give the capital and the seat of government and communication back to the people. But out of power, soldier could still live out in the bush. This guerrilla force could create havoc for the new rightful government. It could often impose its will on part of the country, even though it could never get back into power. Ya, kayak pemerintahan yang udah dikalahkan. Memang udah ganti pemerintahan, tapi ya biasanya kan pejuang-pejuang gerilya itu masih aja bikin keributan di mana-mana. Nah, ini caranya Paulus sebenarnya menggambarkan. Jadi dosa itu tidak ada lagi menguasai. Bukan tidak ada lagi kegiatannya ya. Dia tidak lagi menguasai kita karena kita sudah tidak di bawah dosa. Tetapi kita masih mungkin melakukan dosa. Nah, jadi yang menarik, makanya ayat yang mati terhadap dosa di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menggunakan istilah dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Nah, jadi sorry ya, saya agak panjang di sini karena saya pikir intinya ada di sini. Menyadari bahwa secara status kita bukan lagi di bawah dosa. Dan ini menjadi satu dasar berpikir untuk kita nggak main-main sama dosa. Karena kita sudah tidak lagi didikte oleh dosa. Dan sekarang bagaimana hal ini mungkin? How? Bagaimana hal ini terjadi? Nah, secara sederhana Bapak Ibu bisa perhatikan, inilah yang Paulus bilang dengan istilah, makanya
a call to holy living berdasarkan one with Christ. Ini pengalaman iman. Ini pengalaman yang tidak bisa kita jelaskan dengan perhitungan fisika dan matematika, karena ini pengalaman rohani. Atau dalam istilah teologianya adalah union with Christ. Jadi, Paulus mengatakan kenapa kita tidak bisa lagi main-main sama dosa. Karena waktu kita bertobat, kita percaya pada Yesus, kita mengalami union with Christ. Dipersatukan dengan Kristus. Kata dibaptis menunjukkan, baptisan itu sebenarnya bicara momentum orang masuk dalam persekutuan dengan Kristus. Makanya perhatikan yang saya buat warna merah, kita telah jadi satu. Jadi Paulus tuh jelasinnya begitu. Ayo, kita sudah jadi satu nih. Kita nggak bisa lagi main-main sama dosa, karena kita sudah nggak dibawa dosa. Lalu orang nanya, gimana? Kapan itu terjadi? Ya, waktu kamu terima Yesus. Jadi secara sederhana, posisi itu sangat penting ya. Ini yang punya GPS ya. Kita sedang di dalam dosa, di dalam daging, atau sedang di dalam Kristus. Begitu kita sudah di dalam Kristus, maka kita menikmati yang namanya bukan lagi di bawah kuasa dosa. Kalau di bawah kuasa dosa, maka kita terus-menerus akan berdosa. Tetapi waktu kita sudah di dalam Kristus, masih bisa berdosa? Oh, masih bisa, ya. Lalu penjelasannya bagaimana? Nah, sekarang kita lihat ya. Saya lanjut sedikit. Kalau begitu, Pak, sekarang bagaimana hubungan anak Tuhan dengan dosa? Toh realitanya saya, anak Tuhan, masih bisa berdosa. Gereja masih kasih kesempatan kita ngaku dosa. Tadi ibadah kita ada kesempatan ngaku dosa. Lalu hubungan anak Tuhan dengan dosa seperti apa? Nah, ini beberapa kutipan aja untuk kita pahami. Our status in Christ has changed our relationship to sin. Jadi begitu kita di dalam Kristus, maka salah satu yang terjadi adalah relasi kita sama dosa. Saya kasih contoh begini. Sebelum kita di dalam Kristus, maka waktu kita berdosa, Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Itu waktu belum di dalam Kristus. Belum di dalam Kristus berarti hamba dosa. Hidup dalam dosa, hamba dosa, upah dosa adalah maut. Tetapi begitu kita di dalam Kristus, bagaimana melihat dosa? Dosa tidak lagi membawa maut dalam arti kita akan binasa kekal. Karena maut itu artinya binasa kekal. Lalu bagaimana relasinya dengan dosa? Maka penjelasan berikut ini ya, kalau kita lihat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Lihat cara Paulus menggunakan dua istilah. Dia menggunakan istilah manusia lama waktu bicara the old self. Jadi dia bilang begini ya, manusia lama, the old self, kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa, the body of sin, hilang kuasanya, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Ini apa sih maksudnya, Pak? Alkitab kita kok susah amat? Sebenarnya ya kita bisa pahami dengan mudah. Paulus bilang, old self itu bicara tentang status. Bahwa kita manusia lama udah mati tuh. Tapi tubuhnya masih bisa berdosa. Karena dosa itu mewujud nyata pakai tubuh. Kira-kira begitu ya. Karena kita manusia, maka dosa itu di dalam tubuh begitu ya. Kita nyolong, kita mengambil sesuatu, kita iri hati di dalam hati. Jadi tubuh ini menjadi sarana kita melakukan dosa. Nah, itu yang Paulus bilang the body of sin. Kalau dulu tubuh dosa itu di bawah dosa. Sekarang tubuh dosa, tubuh yang masih bisa berdosa itu tidak lagi di bawah dosa. Sekarang di bawah Kristus. Nah, jadi makanya kalau kita perhatikan, Bapak Ibu perhatikan yang saya garis bawahi. Bayangkan begini. Ya, ini biar gampang lah kita bayangkan. Ada pembantu rumah tangga lah. Budak ya, atau mungkin kalau sekarang pembantu rumah tangga. Dia kerjanya sama, saya kasih contoh, kerjanya sama keluarganya Adam misalnya. Keluarganya Pak Adam, dia kerja sama keluarganya Adam. Lalu kemudian sesuatu terjadi, dia merasa dia mau pindah ke keluarganya Pak Raymond. Maka dia beralih dari tadinya keluarga Adam, pindah ke keluarganya Raymond.
Sekarang dia adalah harusnya mengabdi sama Raymond. Tetapi saking cintanya mungkin sama keluarga Adam, kadang-kadang dia masih main ke tempat Adam dan masih mau jadi pembantunya Adam, kira-kira begitu. Nah, itu yang Paulus bilang. Ingat loh, kepalanya kamu sekarang sudah Kristus, bukan lagi si dosa. Makanya jangan kamu menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi menarik nih, cara Paulus memberikan penjelasan adalah ingat statusmu, ingat identitasmu. Kamu sudah dalam Kristus, jangan menghambakan diri lagi sama dosa. Maksudnya apa? Sekarang sudah ada kuasa baru. There is a new power at work in our life yang memerintah hidup kita. Jadi harusnya ketika kita sudah di dalam Kristus, kita bisa memilih untuk tidak berdosa. Kira-kira begitulah penjelasan sederhananya melalui proses dia menjelaskan kenapa tubuhnya masih bisa berdosa, tapi ternyata statusnya sudah manusia baru. Kamu tubuh manusia lamanya sudah mati, tapi manusia barunya masih ada tubuh yang bisa berdosa. Karena itu tubuh yang bisa berdosa ini jangan main-main lagi sama Tuhan yang lama. Jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Sekarang sudah ada new power. New power untuk say no to sin. Dulu hamba dosa, there is no power. Hamba dosa hanya mungkin melakukan dosa. Tetapi, begitu kita sudah hamba Kristus, there is a new power. Walaupun tubuh ini pengen banget berdosa, tapi harusnya kita bisa berkata no to sin. Kalaupun kita jatuh, kita bisa bangkit untuk berkata tidak kepada dosa. Makanya kalimat ini menarik ya. Ini John Stott bilang, sin and the child of God are incompatible. They may occasionally meet. Ya benar juga ya. Dosa dan anak Tuhan tuh nggak kompatibel, saudara ya. Kadang-kadang sih ketemu gitu ya. They may occasionally meet, but they cannot live together in harmony. Itu mau menunjukkan bahwa sebenarnya status kita yang baru ini, kita punya kuasa untuk melawan dosa. Kalau dulu hamba dosa nggak ada kuasa. Kuasanya apa? Kuasanya untuk tunduk sama si Tuhan. Sekarang, walaupun tubuh masih bisa melakukan dosa, tapi sudah ada Tuhan yang memberikan kepada kita kuasa untuk say no to sin. Karena itu Martin Luther mengatakan kalimat yang menarik. Saya tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala saya. Tapi tentu saya bisa menghentikannya membuat sarang di rambutku atau menghentikannya menggigit hidungku. Nah, menarik nih kalimatnya ya. Mau menunjukkan bahwa we have a choice now. Because we are in Christ, we have the power and we can choose to do the right things. Dan itu sangat berbeda dengan orang yang diperbudak dosa. Jadi ini doktrin yang disebutkan dengan union with Christ. Menjadi satu dengan Kristus. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Paulus dengan kalimat berikut. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nah, ini tema kita. Tapi pertanyaannya begini, mati dengan Kristus itu gimana? Ada Bapak Ibu yang ikut mati di kayu salib waktu itu? Mungkin bilang, oh Pak, saya di sebelah kanan tuh. Saya selfie juga sama Yesus di atas kayu salib ya. No. Jadi inilah yang namanya pengalaman union with Christ. Yang namanya pengalaman iman. Itulah yang namanya karya Roh Kudus. Membawa kita yang hidup di abad sekarang. Masuk menjadi satu pengalaman iman. Kenapa ya? Kok kita bisa percaya sama ada yang mati 2000 tahun yang lalu nyelamatin kita? Itu karyanya siapa? Itu semata-mata karya Roh Kudus yang meyakinkan kita, bersaksi di dalam hati kita bahwa yang mati 2000 tahun yang lalu itu adalah Kristus yang menyelamatkan kamu. Dan pengalaman iman itu terjadi dengan union with Christ. Ada kalimat yang menarik. Paulus di dalam surat-suratnya berkali-kali pakai istilah dipersatukan dengan Kristus. Atau di dalam Kristus, di dalam Yesus, di dalam Dia. Ada penafsir yang coba menulis ya,
Di tulisan Paulus aja ada kurang lebih 164 kali kata di dalam Kristus. Nah, saya pakai ilustrasi biar gampang ya. Ini ilustrasi dari ibu rohani saya, Pendeta Dorothy Marks. Dia memberikan pemahaman begini. Bapak Ibu bisa lihat di cam ya. Jadi bayangkan jika ini adalah saya, manusia yang berdosa. Maka perhatikan waktu Allah melihat saya manusia berdosa. Jadi harusnya dihukum. Upah dosa adalah maut. Tetapi keselamatan kan bukan usaha kita. Namanya dosa nggak bisa berusaha juga begitu ya. Kita mati dalam dosa. Keselamatan itu adalah karya Kristus. Injil itu adalah apa yang Yesus lakukan bagi kita. Nah ini Yesus ya. Nah makanya perhatikan ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita, itu diibaratkan kita bersatu. Union with Christ. Kita jadi satu dengan Kristus. Maka sekarang waktu Allah melihat kita, Allah lihat siapa? Yesus. Kenapa kita selamat? Bukan karena kebenaran kita. Ya elah, kalau kebenaran kita mah Tuhan lihat langsung hukum. Kita, makanya istilah di dalam Alkitab untuk keselamatan itu semua bentuknya pasif. Diselamatkan, dibenarkan, dikuduskan. Bukan kekudusan kita. Waktu Allah lihat kita, Allah lihat Kristus. Kita diselamatkan di dalam Kristus. Nah, jadi ini menarik nih. Kesatuan ini bukan kesatuan yang bisa dijelaskan secara kuantitas. Itu mirip seperti begini ya. Ini kalau anak kecil suka nanya. Jadi, saya di dalam Yesus atau Yesus di dalam saya ya? Coba kita jawab secara teologis. Yesus di dalam saya, berarti Yesusnya masuk ke sini. Oh, Yesus mengecil masuk sini. Atau saya di dalam dia. Nah, Alkitab menggunakan dua-duanya. Di dalam Kristus, dia di dalam kita. Ini mau menunjukkan apa? Inilah union with Christ. Bukan penjelasan matematis, bukan penjelasan kuantitatif. Secara sederhana mirip kayak ini ya, Bapak Ibu ya. Coba ambil kapas. Ambil kapas, masukin di dalam air. Nanti kita akan lihat reaksinya. Itu kapas dalam air atau air dalam kapas. Ya, itu terjadi menyatu. Nah, perhatikan teologi Paulus. Dia menggunakan pendekatan union with Christ untuk menegaskan kalau kamu sudah percaya Yesus, maka kamu menjadi satu dengan dia. 2000 tahun yang lalu yang mati itu Kristus. Tapi karena Kristus sudah mati 2000 tahun yang lalu, kamu pun juga mati. Itulah yang ditulis di ayat 8, 9, 10, dan 11. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita kan nggak ikutan di kayu salib, Yesus yang mati. Tapi karena kita menyatu dengan Kristus, maka kematiannya jadi kematian kita. Dan kehidupan Yesus yang dia bangkit itu jadi kehidupan kita. Makanya perhatikan kalimatnya, saya baca pelan-pelan ya. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, maka kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, perhatikan ayat berikut ini. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Bapak Ibu lihat penjelasannya. Mati dan hidup. Mati dan bangkit. Kematian Yesus, kematian satu kali terhadap dosa. Karena Yesus menebus dosa. Kehidupannya, Yesus kan habis mati bangkit. Dia sekarang hidup bagi Allah. Nah, ayat 11 menyimpulkan aplikasi buat kita. Makanya demikian juga, nah lihat kalimatnya ya. Ayat 11. Demikian juga hendaknya kamu memandangnya. Jadi kan Yesus yang mati, Yesus yang bangkit. Kamu harus memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Ya, coba lihat sebenarnya ada permainan kata juga ya. Perhatikan kalau Yesus itu dia mati terhadap dosa. Kematian Yesus, kematian terhadap dosa. Sementara kalau kita, Paulus pakai istilah kamu mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi karena kita dalam Kristus Yesus. Sadari ini hak istimewa kita, Bapak Ibu. Semua agama hanya menawarkan konsep keluar dari dosa.
Tetapi Kristus memberikan kita bukan keluarnya dari dosa, karena dengan usaha kita sendiri tidak mampu. Tetapi dia datang jadi manusia. Dan dia memberikan keselamatan bagi kita. Dan karya Roh Kudus menyatukan kita dengan karya Kristus. Dan inilah yang menjadi keselamatan kita. Jadi kayak Paulus mau bilang begini, kalau sudah begitu luar biasa Allah berkarya membawa kamu menyatu dengan Kristus, sehingga kamu tadinya harusnya mati, binasa, sekarang kamu hidup, masa masih hidup di dalam ketidakkudusan? Kira-kira demikian cara Paulus berargumentasi. Karena kekristenan itu bukan tentang hidup manis-manis gitu ya. Ini kalimat Timothy Keller menarik ya. Christianity is not about being nice. It's about being new. Kita tuh dibaharui, totally new. Kita bukan ditambal sulam, Bapak Ibu ya. Oke, sebagai penutup. Nah sekarang bagaimana nih aplikasinya? Nah itulah 3 ayat terakhir ya. Paulus akhirnya mengatakan how we should live a holy life. Ya, kira-kira begitu. Makanya perhatikan ayat 12 dimulai dengan kata sebab itu. Ya, kira-kira begitu ya. Sebab kamu telah diselamatkan, kamu disatukan dengan Kristus, kematian Kristus jadi kematianmu, kebangkitan Kristus jadi kebangkitanmu. Maka sebab itu, hendaklah dosa jangan lagi berkuasa dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Jangan lupa tadi, Paulus menjelaskan dosa itu dimanifestasikan dalam tubuh dosa. Tetapi setelah kita di dalam Kristus, maka kita punya pilihan, kita punya kuasa. Jangan memberikan, jangan menyerahkan anggota tubuh kepada dosa. Jangan menghambakan diri lagi kepadanya. Tetapi sekarang, serahkanlah dirimu kepada pemilik yang sesungguhnya, yang sekarang jadi kepala atas hidupmu. Serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tapi yang sekarang hidup. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu, tubuh dosa ini, bisa dipakai untuk kebenaran. Serahkanlah kepada Allah menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena udah selesai perbudakannya. Tetapi kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi sekarang bagaimana kita menempatkan kekudusan? Sebenarnya kita bisa menyimpulkan dengan sederhana, kita diselamatkan bukan karena hidup kudus yang kita lakukan. Tapi justru, Bapak Ibu bisa memahami, justru karena kita diselamatkanlah maka kita diminta untuk hidup kudus. Dan dasarnya jelas. Kuasanya ada. Tuhan sudah kasih kuasanya untuk kita bisa hidup kudus. Memang kalau kita sudah mengalami ini dengan indah, memandang salib itu, apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Bayangkanlah kalau ada orang yang melakukan semuanya bagi kita. Dia mengatakan, I love you. Di tengah-tengah kita sangat terpuruk, I still love you. Kita menolak dia, dia bilang, I will always love you. Akhirnya waktu kita menyadari, thank you Lord. Akhirnya ya begitu ya, cinta itu mengubah kewajiban jadi kerinduan. Saya berharap sih kita menikmati ya. Kalau sekarang kita harus hidup kudus, itu bukan kewajiban. Itu cara kita meresponi cintanya Tuhan yang sungguh luar biasa buat kita. Tuhan bilang, jangan pornografi. Yes! Itu kerinduanku. Itu sesuatu yang lahir dari, saya menikmati cintamu Tuhan. Saya telah bersatu denganmu. I want to live my life for you. Kalau tidak, memang kita akan jadi kewajiban ya. Aduh, jadi orang Kristen kayaknya banyak nggak bolehnya. Nggak boleh nipu orang, nggak boleh pukul teman, nggak boleh pukul istri, nggak boleh pukul suami, nggak boleh benci, nggak boleh porno, nggak boleh inilah, nggak boleh itu ya. Kalau adik kakak, nggak boleh berantem, ya iyalah. Tapi kalau itu kita hayati sebagai cinta yang telah mengubahkan kita, maka itu jadi kerinduan. Oke, sebagai penutup, aplikasinya mungkin ini perlu kita ingat juga ya. Kenapa Paulus kasih pengajaran sedalam ini? Karena Paulus melihat bahwa betapa rentannya kita untuk kembali jatuh dalam dosa ya. Jadi gimana nih kalau kita jatuh kembali ke dalam dosa? Tentu jangan meninggalkan Tuhan, bukan itu solusinya.
Dan jangan juga mempermainkan Tuhan. Nggak apa-apa lah, dosa lagi Tuhan. Sayang kan sama saya, katanya Tuhan always love me gitu ya. Satu sisi yang salah, lari dari Tuhan, atau tetap di dalam Tuhan tapi main-main sama dosa, nggak bisa seperti itu. Jadi, ingat, sebagai anak Tuhan, ingat status kita. Dosa tidak merusak status kita di hadapan Tuhan. Namun, dosa merusak relasi kita dengan Tuhan. Samalah kalau anak bikin salah sama papa mama misalnya, vasnya mama yang paling mama sayang pecah. Gara-gara anak main bola, katanya nggak boleh keluar, mainlah dalam rumah. Pecah vas kesayangan mama. Itu dibawa dulu sama opung dari mana gitu. Waduh, vas ini pecah. Apakah kalau vas itu pecah, anak itu berhenti jadi anak? Tetap sih statusnya anak ya. Mau kita bawa ke pengadilan juga ya, itu anak gitu ya. Yang rusak itu relasinya. Kadang-kadang kita lupa. Beberapa orang Kristen sangat merasa, karena itu tuduhannya iblis. Iblis itu kan pendakwa ya. Iblis selalu bilang, kau sudah bikin dosa, Tuhan pasti sudah nolak kau, Tuhan sudah lupa, Tuhan sudah buang kamu, Tuhan sudah... Dan banyak orang yang berpikir begitu. Bahkan ada yang datang sama saya bilang, Pak, apa saya kena karma ya Pak? Dulu begini-begini, saya ini karma buat saya. Saya bilang, lah ini kok Kristen percaya karma ya? Kita tidak percaya karma. Karma itu ada dalam agama yang menganut sistem sirkular. Jadi hidup itu nggak ada endingnya. Never ending story. Muter lagi. Kalau mati, lahir lagi dalam bentuk yang lain. Jadi makanya karena itu, bagaimana tentang dosa? Mereka bilang nggak ada dosa. Karena dosa itu konsep agama linier yang mulai di satu titik, ada titik akhirnya. Berarti ada pertanggungan jawab. Makanya dosa harus dihukum. Sementara agama-agama yang berpikir sirkular, kan nggak akan pernah berakhir hidup ini. Kalau kita kan ada akhirnya sebelum hidup kekal yang memang tidak berakhir itu. Makanya mereka mengenalnya karma. Kalau kamu baik dalam hidup sekarang, mungkin hidup ke depan kastamu naik. Nanti kamu kalau lakukan yang baik sama orang, nanti bisa lebih baik lagi. Jadi akhirnya mereka mengenalnya karma. Tidak mereka sebut dosa. Kalau kita bicara dosa, karena konsekuensi apa yang dilakukan, itu dipertanggungjawabkan. Tapi buat kita yang sudah dalam Kristus, dosa tidak merusak relasi kita. Kita tetap anak Tuhan. Dosa tidak merusak status kita maksudnya ya. Tapi yang nggak enak tuh relasinya. Kalau udah habis bikin dosa gitu ya, anak juga datang sama mama. Iya sih, saya tetap anak tapi malu kalau datang gitu ya. Tapi ya saya pikir disitulah membangun relasi dengan Tuhan. Itulah keindahan kehidupan Kristen kita. Jadi bagaimana sikap yang benar kalau jatuh lagi dalam dosa? Ya, ingat kita tetap anak Tuhan. Ingat dulu itu ya, jangan langsung aduh saya nih pasti Tuhan sudah buang nih, Tuhan sedang hukum saya. Itu pemikiran budak. Kalau kita begitu ngalamin sesuatu langsung mikirnya aduh Tuhan lagi hukum apa sama aku ya. Itu kita bukan pemikiran anak tuh. Itu pemikiran budak ya, selalu ngerasa Tuhannya hukum terus gitu. Relasi harus dibenarkan. Kalau itu, berarti apa yang harus kita lakukan? Membenarkan relasi. Jadi bukan membenarkan status. Karena kita nggak bisa membenarkan status. Status itu Tuhan yang benarkan. Karena Dia yang memulai relasinya dengan kita. Dia menyelamatkan kita. Bagaimana memulihkan relasi? Ya pertama, itu yang gereja lakukan juga ya. Setiap minggu kita ngaku dosa. Ngaku dosa tuh unik saudara ya. Satu sisi itu bagian kita. Apakah Tuhan, tanpa kita ngaku, Tuhan tahu apa tidak? Saya yakin sih Tuhan tetap tahu ya. Kita ngaku nggak ngaku, sebenarnya kan Tuhan tahu. Karena Dia maha tahu. Jadi jangan juga kita pikir, saya mau datang ngaku dosa, kasih tahu Tuhan. Tuhan nggak tahu kan kemarin aku marah-marah dalam hatiku sama istriku, sama anakku. Ya Tuhan tahu. Kenapa kita mesti mengaku? Karena pengakuan itu menyatakan, iya, saya salah, sehingga terjadi pemulihan relasi. Pengakuan itu berguna bagi kita. Tentu Allah menyenangi ketika kita datang mengakui, itu menunjukkan bahwa Tuhan, aku ingin kembali dalam relasi yang indah denganmu. Jadi ingat ya, karena yang rusak relasi, maka gereja pun menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan relasi. Mengaku dosa.
Di dalam gereja tertentu, sebenarnya gereja Katolik, bahkan ada perantara supaya kelihatan ya kalau ngaku dosanya sama Tuhan langsung mungkin dianggap nggak kelihatan, sehingga ada pendeta ngakunya sama itu atau sama pastornya. Ya, tapi saya tetap meyakini disiplinnya yang penting, pengakuan dosa. Dan sesudah itu tunjukkan dalam tindakan ya, bertobat, sungguh-sungguh menyesal. Ini kan cara-cara memperbaiki relasi. Coba kalau bikin salah sama suami istri. Iya deh, nggak gitu lagi sayang gitu ya. Iya mama, I will not do that anymore gitu ya. Itu kan masalah relasi, bukan masalah status. Dan tentunya karena kita anak Tuhan ya ikut perintah Tuhan, taat perintah Tuhan. Ada yang disesali, tapi ke depan ada yang ditaati. Dan karena itulah kita bersyukur Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Bukan berarti kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Tetapi ketika kita di dalam Kristus, kita bisa menang. Jadi jangan berpikirnya, aduh kata Pak Alex kan kita masih mungkin jatuh, makanya ada pengakuan dosa. Ya, jangan fokusnya ke situ. Fokusnya adalah kita bisa menang. Kenapa? Karena kuasa itu ada. Roh Kudus diberikan tinggal dalam diri kita. Tuhan kasih kita firman. Ayo baca renungkan setiap hari. Tuhan kasih kita kesempatan bisa berdoa. Makanya kita suka nyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, itu sumber kemenangan kita. Dan Tuhan juga kasih persekutuan orang percaya. Ada Gracia di Abu Dhabi, ada Philadelphia di Dubai. Untuk apa? Untuk kita sama-sama menang. Ini persekutuan orang-orang yang mau hidup berkemenangan. Dan inilah yang Tuhan inginkan waktu kita jadi anak-anak Tuhan yang ada di tengah dunia yang begitu banyak tantangan. Kita tetap bisa hidup kudus, hidup benar. Bukan supaya selamat, tapi justru karena sudah selamat. Inilah respon kita. Dan kiranya firman Tuhan mengerti Roma 6 malam ini menolong Bapak Ibu makin menikmati apa artinya jadi orang yang ditebus oleh Tuhan. Injil yang mengubah hidup kita. Amin. Apakah ada pertanyaan mungkin dari apa yang saya sampaikan atau ada hal lain? Saya persilakan. Terima kasih Pak Alex untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada kita semua. Firman Tuhan yang telah menguatkan iman percaya kita dan mengingatkan kembali kita bagaimana identitas kita dulu dan sekarang, bagaimana kita dulu hidup menjadi hamba dosa dan sekarang sudah merdeka dan dosa tidak berkuasa lagi bagi kita. Untuk Bapak dan Ibu, Saudara yang mau bertanya kepada Bapak Pendeta Alex yang berhubungan dengan tema khotbah kita hari ini, dipersilakan, nanti akan langsung dijawab oleh Pak Alex. Selamat sore Pak Alex. Selamat sore. Saya tanya, ya, saya mau nanya ini Pak. Ya. Tadi bagus banget tadi perumpamaan kita ada pembantu dari keluarga Adam pindah keluarga Raymond gitu ya. Iya. Tapi kadang-kadang main-main ke keluarga Adam. Saya mau nanya nih Pak, cuman ada dua. Satu, konsep si pembantu tadi itu, kalau dia keseringan di tempat si Adam, bisa nggak dia jadi karyawan Adam lagi atau gimana itu Pak? Ngerti pertanyaan saya Pak ya? Iya. Mungkin nggak dia jadi karyawan Adam lagi gitu. Yang kedua, untuk seorang anak. Kalau tadi kan sudah jadi karyawannya si Adam, karyawannya si Raymond. Yeah. Nah ini ada anak, ini belum karyawannya si Raymond, belum karyawannya si Adam juga. Ini gimana nih Pak? Apa dia sebagai dosa bawaan itu, apa dia otomatis dibawa karyawannya? Sorry, kok jadi Adam ya? Karena bagus banget perumpamaan sebenarnya. Apakah dia di kerajaan si iblis atau di Tuhan? Padahal kan kalau di Markus 10 kalau nggak salah ada yang bilang, biarkan anak itu datang kepadaku. Apa dia statusnya pada suatu anak itu sebagai dibawa kerajaan Allah gitu? Bukan. Aku konsep di mana dia si anak ini posisinya. Yeah. Apakah di kerajaan Allah atau di kerajaan iblis? Iya. Yeah. Nanti kira-kira gitu Pak. Baik Pak. Karena ada dua hal ya. Satu dosa bawaan. Tapi di Markus 10 bilang, biarlah anak itu datang kepadaku katanya. Iya. Silakan Pak. Terima kasih. Pertanyaannya Pak.
Ya. Ya, saya sadar betul keterbatasan ilustrasi. Jadi karena saya mengerti keterbatasan ilustrasi, tadi memang benar ya, ilustrasi sulit untuk menggambarkan semuanya. Sekali lagi, Paulus berada pada kebudayaan di mana hamba itu dibeli. Hamba itu dibeli. Jadi agak berbeda dengan konsep yang tadi saya bilang pembantu. Kalau pembantu kan kita gaji, kita nggak beli. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau menerapkan konsep itu, poinnya adalah harusnya begini tadi cerita saya. Adam beli budak, Raymond punya budak juga. Jadi anggaplah budaknya Adam ini dibeli sama Raymond. Waktu dia sudah beli, ini budaknya Raymond. Mau dia main-main seberapa sering ke Adam sampai tinggal di Adam, dia punyanya Raymond. Karena masalah kepemilikan. Nah, ini balik lagi sana keterbatasan ilustrasi. Tapi thank you Pak mengingatkan. Jadi supaya kita memahami bahwa dia main dalam dosa itu tidak menghilangkan statusnya. Karena statusnya dia tetap miliknya Raymond. Karena Raymond sudah beli. Harganya sudah lunas dibayar, kira-kira begitu. Nah, jadi realita itu yang memang di dalam, ini caranya Paulus menjelaskan, kita mesti masuk ke bawahnya di Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23, dia bicara dua macam perhambaan. Jadi menarik tuh. Ternyata cuma ada dua pilihan. Kita hambanya dosa atau hamba kebenaran. Jadi ternyata tuh tidak ada pilihan merdeka. Jadi merdeka itu konsepnya adalah merdeka di dalam perhambaan kepada kebenaran. Pengabdian kepada Allah. Jadi kayak kalimatnya Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Jadi asik tuh. Dulu hamba dosa. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Harusnya kan sekarang jadi tuan atas hidupnya sendiri. Kalimatnya, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi sebenarnya kita itu dari perhambaan kepada perhambaan. Cuma perhambaannya Kristus ini adalah perhambaan yang memerdekakan. Di dalam Dia, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Dalam konsep jual beli pada waktu itu, jual beli budak, maka begitu budak itu dibeli oleh tuan yang lain, ada kemungkinan di dalam kebudayaan Romawi, saya kasih kebebasan ke dia. Jadi saya beli. Waktu saya beli, itu berarti sekarang budak itu punya saya. Dan saya yang membelinya, saya bisa bilang begini. Saya beli kamu dari Adam, jadi milik saya. Dan waktu kamu jadi milik saya bebaskan kamu. Kamu bukan lagi budak. Nah, ada satu cerita yang indah. Ketika ada budak yang disiksa sama tuannya. Lalu ada tuan lain yang melihat sedih sekali penyiksaan ini. Ini eksploitasi manusia. Akhirnya tuan itu beli hamba ini. Dia beli dengan harga yang sangat mahal. Karena memang tuannya jahat. Dia beli dengan mahal. Pokoknya sekarang dia beli. Lalu kemudian dia kasih kebebasan. Dia bilang, sekarang kamu milikku. Nah, sekarang saya tuanmu membebaskan kamu. Lalu kemudian ada kalimat di belakangnya, hamba itu bilang begini. Tuanku, terima kasih telah membeli aku. Bahkan terima kasih telah membebaskan aku. Tapi aku sekarang mengerti. Aku mau menghamba pada dirimu seumur hidup. Jadi akhirnya itu sebenarnya yang kita harusnya rindukan ya. Kita mau menghamba kepada Kristus yang telah memerdekakan kita. Kita di bawah kuasanya. Kuasanya tidak menghambakan kita, mengungkung kita seperti dosa, tapi kuasa yang membebaskan. Mengenai anak. Kalau saya lihat konteks ayatnya, Pak, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, sebenarnya tidak secara langsung Yesus bicara bahwa semua anak itu diselamatkan. Karena saya pikir ajaran bagian itu bukan tentang keselamatan. Sehingga dalam penghayatan Roma 3 ayat 23, semua manusia berdosa, itu berarti anak-anak pun berdosa. Sehingga saya menghayatinya begini, semua orang tua harus memberitakan Injil kepada anak.
tidak ada anak yang lahir tanpa dosa. Itu penghayatan kitab suci, penghayatan dari apa yang juga Daud katakan, aku berdosa sejak dikandung dari kandungan ibuku, begitu. Dan itu menunjukkan betapa pentingnya tugas orang tua, tugas gereja untuk menceritakan Yesus, memperkenalkan Injil kepada anak-anak. Jadi, memang kalau konsep dosa turunan mungkin Pak tadi, saya melihatnya agak begini. Kita itu berdosa bukan karena sudah melakukan dosa saja. Contohnya ya, misalnya ada anak kecil baru lahir, kok udah bisa kita bilang berdosa? Karena status di dalam Adam, dia berdosa. Ini bukan Adam teman kita ya, Adam di Alkitab ya. Nah, seorang penulis bernama R.C. Sproul, almarhum, dia kasih contoh begini. Sebenarnya Adam itu wakil kita. Jadi ini konsep dosa turunan yang lebih mudah lah dimengerti ya. Adam itu wakil kita. Terus kita mungkin pikir, ya kapan saya milih Adam jadi wakil? Ya Tuhan yang pilihkan Adam jadi wakil kita. Nah, Adam dikasih pilihan di Taman Eden untuk taat kepada Allah dan akan mendapatkan hidup yang kekal. Tapi jangan makan buah pohon itu. Nah, tapi Adam melanggar. Nah, dia kasih ilustrasi begini. Adam itu ibarat supir bus yang membawa satu rombongan bus itu adalah seluruh umat manusia. Ketika Adam nyetirnya masuk ke jurang, maka yang masuk bukan cuma Adam, tapi semua manusia. Itulah yang ditulis di Roma pasal 5, bahwa karena ketidaktaatan satu orang, semua berdosa, yaitu Adam. Tapi karena ketaatan Kristus, nah ini jadi menarik juga ya. Sebenarnya yang mati di kayu salib kan Yesus ya. Tapi kenapa? Karena dia kita bisa selamat. Itu persis, Paulus bagus banget menjelaskan di Roma. Gara-gara satu manusia semua berdosa, maka jangan heran. Karena satu kebenaran, satu ketaatan, yaitu Kristus, semua kita bisa selamat. Jadi konsep dosanya saya pikir seperti itu. Sehingga anak-anak dalam pengertian ini adalah orang-orang yang ada di dalam dosa sejak lahir. Bukan karena dia melakukan, tapi karena dia ada di dalam Adam itu. Kira-kira begitu Pak? Pak Alex, saya Ya. ada pertanyaan. Ya silakan Pak. Ya, nama saya Bastian. Saya ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, ini yang cukup sering ditanyakan. Kita sebagai manusia, sebagai orang Kristen yang sudah ditebus, pertanyaannya adalah apakah kita ini apakah kita manusia berdosa gitu? Tapi kita juga ditebus. Kalau kita nggak jawab, kalau kita bilang kita tidak berdosa dan bukan manusia berdosa, disebut juga di beberapa ayat, kita malah disebut pendusta gitu. Jadi jawabannya apa ketika ada orang yang mengatakan, bertanya apakah kita manusia berdosa, ya atau tidak? Yang kedua adalah ketika kita ditebus, sebenarnya kan status atau posisi kita berganti gitu ya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Alex. Tuhan kita berbeda. Yang tadinya Tuhan kita adalah dosa atau iblis di sini. Kemudian kita sudah ditebus dan Tuhan kita beralih menjadi Yesus sendiri gitu. Nah, kita dalam realitas masih mungkin berbuat dosa setiap hari, sengaja dan tidak disengaja gitu, atau sadar atau tidak sadar, karena kedagingan. Mohon koreksi nanti. Nah, daging ini kan sering diasosiasikan dengan dosa gitu. Apakah dalam karya penebusan ini kedagingan ini tidak masuk bagian yang ditebus dalam karya penebusan ini? Itu sih maksudnya. Jadi yang menghambat kita untuk terus secara konsisten untuk tidak berdosa dalam setiap harinya gitu, itu kan dalam kedagingan ini kan. Tapi pada realitanya kita tiap hari juga berdosa gitu. Apakah daging itu tidak bagian dalam penebusan, Alex?
saja. Oke. Memang. Makasih, Pak. Yang pertama berkaitan dengan kita ini siapa gitu pada akhirnya ya. Saya pikir kita pakai kacamata Alkitab saja mengatakan bahwa semua manusia berdosa. Jadi saya setuju dengan para tokoh-tokoh yang sekarang didengar banyak orang begitu ya. Iya juga ya. Mereka mengatakan bahwa semua kita adalah manusia berdosa. Berarti kategorinya adalah orang berdosa yang sudah ditebus dengan orang yang berdosa yang belum ditebus. Kalau mau pakai istilah itu. Jadi, tapi di sisi lain, Paulus pun juga bicara bagi jemaat Roma yang ada, bahkan juga di jemaat 1 Korintus, misalnya di Korintus waktu dia tulis, dia mengatakan kamu adalah orang yang sudah kudus. Atau istilahnya kamu telah dipanggil dalam kekudusan ya. Makanya bagi saya perlu untuk menghayatinya begini. Alkitab pakai berbagai istilah. Orang kudus, orang benar, orang yang diselamatkan. Jadi sebenarnya poinnya adalah ini lagi bicara apa nih? Kayak waktu Paulus bicara kepada jemaat Korintus yang begitu bejat, dia bilang kamu adalah orang-orang kudus yang tinggal di Korintus. Itu kaget kita kan? Berarti Paulus lagi bicara statusnya. Jadi ini kalau kita bicara secara de jure ketika kita semua sudah diselamatkan atau diselamatkan dalam Kristus, kita tuh orang kudus. Tapi de factonya kita dalam proses pengudusan dan itu berjalan seumur hidup. Karena itu menarik sekali Martin Luther sampai akhirnya waktu bicara seperti yang Bapak tanya ya. Martin Luther menyimpulkan, dia bilang, I don't know, but I am a holy sinner. Jadi dia kan combine gitu ya. Dia sadar secara status dia sudah dikuduskan, tetapi secara progresif dia sedang mengalami pengudusan. Di dalam teologi biasanya itu disebut yang satu adalah pembenaran atau justification. Once, dan itu status for all, itu kita sebut de jure. Dan proses yang terjadi terus-menerus, itu yang disebut sebagai pengudusan atau sanctification. Jadi bagi saya ya kalau orang berteologi atau bertanya ini masalah orang kudus atau ini orang berdosa, saya pikir sih jangan terjebak di diskusi itu, tapi lihatlah dari perspektif mana dia sedang membahasnya. Karena di Alkitab ada dua perspektif itu. Paulus sendiri bahkan dia bilang dirinya di Efesus ya, di Efesus dia mengatakan dari yang berdosa aku yang paling berdosa. Di 1 Timotius dia bilang begitu juga. Jadi bagi saya kesadaran diri menarik tuh. Kita orang kudus secara status. Tapi makin lama kita hidup, itu Paulus kan di surat 1 Timotius, itu kan makin lama jadi orang Kristen sudah mau meninggal tuh. Kadang-kadang kita tanpa sadar tuh makin lama makin sombong dengan hidup kita, kekudusan kita. Tapi Paulus makin lama dia bilang, aku yang paling berdosa dari semua orang berdosa. Jadi itu kali penjelasan untuk pertanyaan pertama. Lalu yang kedua. Nah, memang yang kedua ini sekali lagi kalimat yang tadi Paulus pakai sebenarnya, tubuh dosa. Atau kalau poin saya sih, akhirnya saya coba lihat begini ya. Saya juga coba menghayatinya begini. Di dalam segitiga, ada namanya segitiga dosa begitu ya. Itu terkait antara satu sisi ada status, sisi yang kedua adalah aktus, action, dan sisi yang ketiga adalah habitus atau habit. Nah, yang Tuhan tebus itu semuanya tentunya. Karena Roh Kudus bekerja dalam semuanya. Tetapi memang yang terjadi sekali dan langsung itu yang disebut dengan status. Makanya itu pembenaran. Jadi selebihnya itu kan terjadi terus-menerus. Kenapa? Karena nampaknya saya melihat begini. Ketika tubuh dosa ini, tubuh yang biasa kita, jadi bayangkan ya, saya sudah biasa pakai tubuh ini untuk berdosa. Lalu sekarang saya akan hidup benar.
maka saya harus melatih tubuh ini. Makanya kalimat Paulus menarik tuh, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu. Tadi kalimat yang muncul di dalam Kolose yang kita baca, itu dia pakai istilah matikanlah dalam dirimu. Jadi pengalaman Paulus adalah tubuh ini, saya bilangnya apa ya? Bisa nggak kita sebut sebagai zona netral? Ini tubuh ini sebenarnya netral. Tapi dosa selama ini pakai tubuh ini. Nah, makanya penghayatan Paulus, sekarang kalau Tuhanmu sudah baru, jangan kamu lakukan dosa. Tetapi Paulus sadar, dia sudah sangat terlatih dengan tubuh ini melakukan dosa. Makanya di dalam surat-suratnya dia sampai pakai kata yang paling keras tuh di ini tadi. Matikanlah yang ada dalam dirimu. Mau menunjukkan kita mesti train our body. Makanya anak sekolah minggu kita ajarin, hati-hati gunakan mulutmu. Itu teologis tuh. Kenapa? Karena mulut ini udah terlalu biasa untuk melakukan ketidakbenaran, ngomongin orang. Jadi jangan salahkan tubuhnya, Tuhan nggak tebus. Tapi penebusannya itu terjadi melalui pengudusan. Penebusan sudah terjadi, tapi tubuh ini harus di-training. Makanya Paulus bilang, latihan ibadah, kamu mesti, you have to train yourself. Mau baca Alkitab pagi-pagi ya training bangun pagi. Jangan bilang, Tuhan aku dalammu, tidur semalam apapun, besok pagi baca Alkitab segar. You need to train your body. Makan juga ya, bagaimana ini. Jadi itu hal-hal yang saya lihat, tubuh ini kayak zona netralnya ya. Tapi siapa yang pakainya banyak. Makanya Billy Graham kasih ilustrasi begini kali ya, sebagai penutup saya. Billy Graham kasih ilustrasi, kita itu seperti punya 2 ekor anjing. Satu anjing hitam, satu anjing putih. Nah, lalu kemudian ini anjing yang biasa diadu. Diadu gitu ya, diberantem. Nah, terus Billy Graham bilang, setiap kali tuannya itu ngadu anjing itu, dia lihat polanya. Ternyata setiap kali, karena itu tiap minggu ya, yang menang itu adalah yang paling banyak dia kasih makan minggu itu. Nah, jadi poinnya dia, misalnya kalau kita bilang yang putih itu baik, yang hitam itu jahat, walaupun nggak begitu selamanya ya. Rasis banget contohnya ya. Tapi poinnya adalah begini. Makin sering kita kasih makan kedagingan kita, jangan heran waktu bicara sesuatu kemenangan itu sulit. Karena bayangkan ya kalau yang masuk porno, yang masuk cuman di sinetron, cuma drama, yang balas dendam, selingkuh, sakit hati. Kalau itu aja yang terus masuk gitu ya, kita entertain diri kita dengan hal-hal itu. Ya udah, jangan heran nanti keluarnya dari sumbernya juga menang tuh. Aku mau kayak sinetron itu aja, aku balas dendam biar rasa dia gitu. Tapi kalau yang masuk firman Tuhan ya. Jadi ini balik lagi nih, you need to train what you hear, what you listen, what you see. Mungkin kita yang gede-gede mesti mulai nyanyi lagi ya lagu hati-hati gunakan mata dan segala macam. Kira-kira begitu, Pak. Thank you. Alex, mau nanya, boleh Pak? Boleh, Pak. Sabar, silakan. Iya. Pak, tadi itu menarik tadi di slide terakhir. Iya. Yang Bapak bilang tadi kehidupan orang Kristen yang dalam kehidupan dosa, dalam bisa berdosa, kita masih bisa berdosa. Iya. Tetapi ada 3 hal. Itu satu, confess. Kita mengaku kepada Tuhan. Dan juga repent, dan hidup surrender, taat kepada Tuhan. Iya. Saya mengertinya, rasanya 3 hal itu jadinya ya Pak ya, yang membedakan Kristen yang sesungguhnya dengan yang bukan gitu ya Pak. Nah, pertanyaan saya mungkin begini Pak, itu kan kita orang Kristen ada yang sudah dibaptis, dan pada saat kita dibaptis kita mengakui bahwa tubuh lama kita sudah mati, dan juga pada saat kita Kristus bangkit, tubuh kita juga bangkit bersama Kristus dengan tubuh yang baru. Iya. Nah, pertanyaannya mungkin begini Pak, bagaimana kalau misalnya orang Kristen itu sudah dibaptis, tapi ternyata misalnya kita dalam kehidupan kita berdosa, tapi kita tidak melakukan 3 hal ini Pak. Itu
Artinya pada saat berdosa kita tidak mengaku dosa kita dan kita tidak repent, tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, dan juga tidak menyerahkan hidup kita untuk taat kepada firman Tuhan, itu Pak. Apakah demikian orang Kristen yang sudah dibaptis tadi, dapatkah misalnya kita katakan bahwa sebenarnya kita itu sebenarnya kita anggaplah itu kita sendiri gitu Pak, saya sendiri misalnya. Apakah itu artinya bahwa saya sebenarnya bukan orang Kristen yang sesungguhnya, gitu. Bukan orang yang benar-benar mencintai Kristus, dan bukan benar-benar orang Kristen sesungguhnya yang percaya kepada Kristus. Bisa nggak Pak ada hubungannya seperti itu nggak Pak? Atau gimana Pak sebenarnya Pak? Thank you Pak. Satu sisi saya setuju Pak. Saya setuju dengan apa yang Bapak bilang. Karena Alkitab juga mengatakan pohon dikenal dari buahnya. Jadi kalau kita nggak lihat buahnya seperti itu, kan sebenarnya kita bisa lah bertanya, ini orang Kristen sungguh-sungguh apa tidak? Tapi di sisi yang lain juga kita tidak bisa menghakimi pengalaman orang lain. Makanya kalau Bapak bilang, ini misalnya pengalaman sendiri, bagaimana kalau saya gitu ya. Nah sebenarnya di dalam pergumulan, perenungan ya, be true to God gitu ya. Jadi yang paling tahu ya kita sama Tuhan. Sebenarnya kita sudah sungguh-sungguh nggak percaya sama Yesus. Nah tapi di sisi yang lain, karena saya banyak dalam pelayanan mahasiswa ketemu adik-adik, siswa, mahasiswa yang bergumul dengan dosa. Lalu kemudian mereka datang dan tanya ya. Dan itu beberapa yang jatuh dalam dosa yang cukup dalam, cukup gelap lah ya. Itu orang-orang yang melayani, bahkan ketua persekutuan, sekretarisnya, seksi acaranya gitu ya. Dan karena mereka mahasiswa, mereka biasanya cari kami ya. Saya di pelayanan mahasiswa. Lalu kemudian mereka biasanya ya, Kak tolong doain saya jatuh, saya begini. Nah beberapa kali muncul pertanyaan itu Pak. Sebenarnya saya ini anak Tuhan gak sih Kak? Kenapa saya kalah terus dalam kehidupan gitu? Saya anak Tuhan gak sih gitu? Nah, secara teologi saya langsung jawab, kamu anak Tuhan. Sorry ya, saya langsung bilang begitu. Kenapa? Karena waktu kamu jatuh, kamu masih punya kesadaran ini nggak benar. Itu kan bukti bahwa Tuhanmu, kalau Tuhanmu dosa, maka waktu kamu lakukan dosa, nggak ada rasa bersalah. Kamu cari saya, kamu datang sharing, Kak, tolongin saya begini. Bagi saya secara teologis itu bukti bahwa kamu anak Tuhan. Tapi ya itu ya, kadang-kadang kita masih dibebani dengan pemikiran kalau Tuhan akan, ya ini karena konsep keselamatan juga yang kadang-kadang merasa, saya harus lakukan sesuatu supaya Tuhan sayang sama saya. Saya harus lakukan sesuatu supaya Tuhan selamatkan saya. Itu kan sebenarnya bukan konsep Injil. Nah, dari konsep itu kadang-kadang banyak orang yang akhirnya jadi nggak ngerti. Saya sebenarnya sudah percaya nggak sih Kak? Saya bilang ya sebenarnya bagi saya secara teologis kamu punya rasa bersalah dalam hati itu bukti bahwa kamu bukan hambanya iblis. Bukan hamba ketidakbenaran. Karena kalau kamu hamba ketidakbenaran, hamba dosa, kamu nggak akan punya kepekaan sedalam ini. Tapi karena kamu bergumul, bangkit, minta didoakan, minta ditolong, minta konseling, bagi saya itu bukti paling dasar kamu anak Tuhan. Kalau saya sih kira-kira begitu Pak. Jadi satu sisi jangan menghakimi, tapi sisi yang lain juga karena itu ya, itu caranya iblis tuh. Iblis paling sering mendakwa kita. Kamu bukan anak Tuhan, kamu bukan anak Tuhan gitu ya. Tapi kalau memang kita anak Tuhan, sebenarnya ini akan mengalir begitu rupa. Karena ini hidup kita ya. Kita mau terus berelasi dengan benar dengan Bapa kita. Kira-kira begitu Pak? Makasih Pak Alex. Sama-sama. Ya, silakan. Lebih keras, Dam, deketin ke mic. Ya, tadi Pak Alex bilang apa ya, sumber kemenangan kita itu salah satunya persekutuan orang percaya gitu. Iya. Saya mohon dijelaskan lebih lanjut gitu, maksudnya bagaimana? Oke, thank you. Saya melihat Alkitab jujur sekali dan tegas bicara ketersalingan. Ketersalingan ini
hal yang menarik kalau kita nanti perhatikan bahwa di Alkitab itu banyak sekali kata saling. One another. One anothering is part of our Christian spiritual journey, spiritual life. Jadi di dalamnya, jadi bagi saya poinnya begini ya. Ini persekutuan yang tentunya tidak sekadar kumpul ya, tapi benar-benar mempraktekkan ketersalingan itu. Apa istilahnya ya? One anothering-nya, one anothering itu, karena Alkitab bilang begini. Ngaku dosa, kalimatnya saling mengaku dosa. Saling menasehati. Saling mendoakan. Saling bertolong-tolongan. Jadi sebenarnya salah satu sumber kemenangan yang Tuhan sudah sediakan di sekitar kita adalah persekutuan. Karena itu kita harus berjuang untuk menjadikan persekutuan orang percaya ini tempat di mana kekuatan dari Tuhan, kemenangan dari Tuhan itu boleh dialami. Nah, tentu ini kita butuh ketersalingan itu. Termasuk juga karakter-karakter yang misalnya ya tidak menghakimi dengan cepat, tapi bukan berarti nggak punya standar. Satu sisi ada standar, nah belajar untuk speak truth in love misalnya. Karena Alkitab bicaranya begitu. Dan itu pasti tidak mudah. Tapi kalau kita benar-benar memberi diri ya, satu sama lain mengingatkan, jadi bukan tempat ngegosip, bukan tempat ngejelekin orang gitu ya. Lalu gereja kalau sudah terlalu besar juga mungkin ada komunitas kelompok-kelompok kecil yang lebih bisa empowering one another. Saya pikir itu akan jadi satu kekuatan, sumber kemenangannya Tuhan kasih di situ. Karena saling menasehati, saling itu semuanya adanya di dalam persekutuan. Nah, sedih sekali ketika persekutuan orang percaya tidak menjalankan fungsi itu. Atau jadinya misalnya ada yang mundur, ada yang kemudian maju dengan egois, atau ada mungkin yang jadi pengurus hanya untuk kesenangan diri. Saya senang sibuk gitu ya. Jadi itu hal-hal yang kita harus waspadai, tapi tentu tidak ada persekutuan yang sempurna. Kalau Bapak Ibu cari persekutuan yang sempurna, tidak ada. Alkitab sendiri menjelaskan bahwa kesempurnaan itu kan akan terjadi waktu Kristus datang kedua kali. Makanya ada hamba Tuhan yang bilang begini, kalaupun Bapak Ibu cari persekutuan yang sempurna dan ketemu persekutuan itu, dan begitu Bapak Ibu gabung ke persekutuan itu, langsung persekutuan itu jadi nggak sempurna. Karena kehadiran kita. Tapi disitulah saya melihat pantas ya kita disuruh saling mengaku dosa. Karena ya di situ tempat di mana tidak ada yang sempurna, tapi saling membangun, saling mengingatkan. Kira-kira begitu, Pak? Pak Alek mau tanya satu pertanyaan, Pak. Iya, Pak, silakan. Oke, cukup menarik tadi pembahasan mengenai bahwa dosa tidak mengubah status, tidak merusak status, tapi merusak relasi kan. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan di Matius 40:31 itu kan dibilang segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apakah berarti itu di situ mengubah status, Pak, atau enggak? Oke. Terima kasih. Makasih, Pak. Ada beberapa penafsiran, saya terima salah satunya ya, bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang dilakukan oleh orang yang tidak pernah percaya. Itulah namanya menghujat Roh Kudus. Karena nggak pernah percaya, sudah jelas melihat, tapi ya memang hatinya tertutup. Jadi dosa menghujat Roh Kudus ya memang oleh orang yang nggak pernah percaya. Jadi memang statusnya nggak berubah karena nggak pernah percaya, Pak. Beda dengan kita yang sudah percaya. Nah, penafsiran itu mau mengatakan sebenarnya Yesus bilang begini, kalau kamu tolak aku masih no problem, tapi kalau kamu tolak Roh Kudus, maka itu yang dosa yang tidak terampuni. Nah, ada yang melihatnya begini, waktu Yesus ngomong begitu, Roh Kudus belum turun. Jadi kayak Yesus mau bilang, ada penafsiran bilang begini, kalau kamu nolak aku, abis ini akan aku naik ke surga, tapi Roh Kudus akan datang. Nah, Roh Kudus ini kan akan bersaksi tentang aku.
Kalau kesaksianku kau tolak, nanti sesudah aku datang lagi Roh Kudus kau tolak juga. Ya, apalagi yang bisa ngampunin kamu, tanda kutip begitu. Jadi berarti saya secara logika melihat dari ayat itu, memang orang itu nggak pernah percaya. Sampai kemudian pun. Tapi buat yang saya bicarakan tadi, masalah status dan relasi itu bagi kita yang sudah percaya. Kira-kira begitu, Pak. Apakah masih ada yang mungkin mau tanya? Silakan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, masih ada yang mau bertanya? Aku mau tanya satu hal. Bisa diperinci nggak dosa yang menolak Yesus dan menolak Roh Kudus? Terus pertanyaan kedua adalah karena sekarang ini kan zamannya berbeda ya dengan zaman kita dulu, waktu dulu ya, di mana anak-anak ataupun kita sendiri sebenarnya banyak sekali terinvolve dengan namanya teknologi, dan kadang-kadang malah mungkin ya bisa jadi itu yang jadi satu struggle kita gitu ya, khususnya untuk anak-anak pada saat ini gitu, di mana mereka terlalu terekspos dengan teknologi meskipun di sekolah gitu. Nah, terus tadi kaitannya juga dengan moral gitu. Bagaimana kita itu bisa menyikapi hal itu terhadap anak-anak supaya atau menginspirasi mereka supaya mereka itu bisa ditarik lagi, karena kita tahu ya bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Dan Tuhan tahu mengenai kita, dan tapi pada saat yang bersamaan si iblis jauh lebih tahu gitu loh apa yang menjadi temptation dari kita semua gitu. Nah, kalau kita lihat dari Paulus sendiri itu kan dia bilang kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi ada step-stepnya tadi ya, mengaku dosa, terus udah gitu menyangkal dulu, mengaku dosa, kemudian bertobat, kemudian menyerahkan kepada Roh Kudus. Ada tadi yang namanya penyangkalan terhadap Roh Kudus dan kepada Tuhan. Nah itu bagaimana kita bisa sinkronkan semuanya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tahu bahwa semakin kuat kita datang sama Tuhan, semakin besar temptation itu datang. Semakin dan itu pun bisa jadi kita dapat dari orang-orang yang ternyata kita pikir sudah kuat gitu. Nah, dalam saat-saat ini menurut Paulus, bagaimana kita harus menyikapi itu semua? Relevansinya dengan kondisi pada saat ini. Baik Bu, terima kasih pertanyaannya. Kalau masalah menyangkal Roh Kudus, sekali lagi itu adalah dosa yang dilakukan oleh orang yang memang tidak percaya. Jadi dalam penjelasan teologisnya adalah terus-menerus menolak pekerjaan Roh Kudus. Salah satu pekerjaan Roh Kudus yang utama adalah menyadarkan akan dosa, menginsafkan. Jadi sebenarnya itu mirip seperti kalau kita lihat ya, memang Alkitab berbicara seperti paradoks ya. Ini Tuhan yang mengeraskan hati atau orangnya yang mengeraskan hati, seperti waktu Firaun. Tapi waktu saya melihatnya bahwa memang dari dua sisi, dia memang ngerasin hati, lalu ya ketika Tuhan makin membuat jadi keras, kayaknya jadi kayak semacam divine and man struggle begitu, di mana manusia mengeraskan hati dan akhirnya memang ya Tuhan juga, Alkitab pakai istilah Tuhan mengeraskan hati. Nah, itu mau menunjukkan, jadi kalau misalnya Ibu tanya bagaimana buat kita ya, saya pikir ini bukan bagian kita. Makanya di dalam Alkitab kita perhatikan istilah ya, bagi orang yang tidak percaya dosanya adalah menghujat Roh Kudus. Namun bagi kita yang percaya,
istilah yang Paulus pakai bukan menghujat. Menghujat itu kan istilah Yesus ya. Paulus menggunakan istilah jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan memadamkan roh. Itu yang muncul di dalam Kolose tadi. Jadi, apa artinya memadamkan roh? Apa artinya mendukakan Roh Kudus? Adalah ketika apa yang kita tahu Roh Kudus harapkan sebagai roh kebenaran yang menuntun kita mengerti firman. Jadi waktu kita tidak taat kepada apa yang Tuhan sampaikan, Roh Kudus kan adalah pribadi Allah. Nah, kita mendukakan dia. Jadi sekali lagi ini beda. Orang percaya tidak melakukan menghujat Roh Kudus. Itu orang yang tidak percaya, yang terus-menerus menolak. Buat kita yang sudah percaya adalah mendukakan dan memadamkan roh. Pengertian sederhana adalah ya menolak atau tidak mengikuti apa yang Roh Kudus harapkan atau minta dalam firman misalnya yang kita sudah baca dan renungkan setiap hari. Mengenai teknologi tadi, Bu, saya pikir setiap zaman punya tantangan. Jadi kita sekarang dengan teknologi jadi tantangan juga, jadi peluang juga begitu. Karena justru dengan teknologi juga kita bisa Zoom meeting begini gitu ya. Saya nggak perlu ke Abu Dhabi gitu ya. Sisi lain, satu sisi banyak kemajuan kita syukuri. Jadi memang jujur aja teknologi ini netral ya. Tergantung mau dipakai buat apa. Nah, di sisi lain bagaimana dengan generasi? Nah, saya pikir disinilah pentingnya juga untuk kita dalam surat-suratnya Paulus, kalau kita bicara nasihatnya Paulus, sebenarnya ada 3 hal yang penting. Di dalam 2 Timotius pasal 3, waktu kondisi ya, Paulus bilang orang tidak orang cinta uang, cinta nafsu, cinta diri, tidak pedulikan agama. Jadi itu kondisinya kalau baca 2 Timotius 3 itu persis kayak sekarang. Cuma terjadinya dari zaman dulu begitu. Nggak peduli agama, berlagak tahu, sombong, memegahkan diri. Saya pikir ini apa Paulus lagi ada di Abu Dhabi ya, waktu dia tulis ini ya, apa Paulus lagi ada di New York gitu ya. Ternyata dari dulu sampai sekarang dosa manusia sama sih. Masih itu juga gitu. Cuma eskalasinya dan extensionnya mungkin karena teknologi makin luas dan makin cepat. Ada tentang anak di situ. Anak tidak menghormati orang tua. Ada tuh. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat anak bergumul dan segala macam menghormati Bapak Ibu, ya itu penggenapan apa yang ada di Alkitab ya. Nah, tapi lihat bawahnya. Bagi saya ada 3 hal yang Paulus sampaikan di bagian bawah yang bisa kita lihat. Pertama adalah pastikan kita memuridkan anak-anak kita. Pastikan kita memuridkan generasi ini. Jadi Paulus bicara ada 7 ku. Di pasal 3 ayat yang ke-10. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, kasihku, imanku. Nah, ini yang saya agak takut nih ya. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, realitanya anak makin jauh dari orang tua. Atau jujur aja memang orang tua juga makin jauh dari anak. Atau orang tua tanpa sadar menjauhkan anak. Ada satu gambar yang pernah saya lihat antara orang Asia sama orang bule gitu ya. Itu pemandangan di sebuah kereta. Nanti Bapak Ibu bisa cari gambarnya ya. Di kereta itu, di kereta api ya, anak-anak Asia semua duduk manis pegang handphone. Semua main handphone termasuk mamanya. Jadi mamanya sama 2 anak main handphone. Di sebelahnya orang bule. Ya, ini bukan masalah bulenya ya, tapi ini kayak kontras. Orang bule mangku 2 anaknya sambil ngobrol. Jadi secara jujur aja, jangan-jangan memang HP itu, gadget itu, teknologi itu lebih menarik daripada kita, orang tua buat anak. Kenapa? Karena ya jangan-jangan kita juga babysittingnya pakai teknologi. Anak nangis, udah nih HP. Nah, nonton, biar tenang. Opungnya bahkan bilang, ih cucuku pintar kali nih, bisa dia pakai HP, umur 3 tahun sudah bisa YouTube. Padahal dampaknya akhirnya dia makin cinta YouTube, nggak cinta papa mamanya. Diajak ngomong papa mamanya udah nggak mudeng. Jadi jangan salahkan teknologinya.
Saya pikir ya saya bicara ini kan dalam konteks, maaf ya, saya memang belum punya anak. Saya banyak bicara kepada anak-anak yang saya layani, remaja gitu ya. Yang kadang-kadang saya pikir anaknya jadi seperti ini nih bukan sepenuhnya salah anak dan teknologi. Jangan-jangan salah orang tua juga yang dari awal terlalu permisif mungkin, atau terlalu apa ya. Tapi kita nggak cari salahnya lagi kan. Kita sekarang lihat bagaimana membangunnya. Tapi kalau Bapak Ibu masih punya anak yang lebih kecil, coba dengan baiklah menolong ya. Karena saya pikir Alkitab nggak kasih tips and trick seperti itu. Tapi Alkitab memastikan pemuridan. Tolong anakmu mengerti cara hidupmu, pendirianmu, imanmu, kasihmu, ketekunanmu. Nah itu semua kan perlu komunikasi. Orang tua harus begitu menarik buat anak ketimbang gadget. Sehingga dia kalau mau curhat, dia nggak tulis di Instagram aja. Tapi dia datang sama papa mamanya. Menarik kalau papa mamanya diajak ngomong tuh dengerin gitu. Nah itu perjuangan lah. Saya juga sadar nggak mudah. Nanti yang kedua, firman Tuhan. Ayat 14-17. Pentingnya firman Tuhan. Jadi ajarin anak firman Tuhan ya. Misalnya ada kalimat kan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi gambarannya dunia ini gelap. Lalu untuk menerangi langkah-langkahnya apa? Pelita. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita sangat cinta sama anak kita. Kita mau mereka bisa survive di dunia yang gelap ini. Tapi kita ajarin firman nggak? Karena itu yang menolong mereka berjalan. Dan nanti di akhir ayat 17, pentingnya identitas. Identity. Nah, identitas ini yang saya pikir begini. Kenapa ya berkali-kali dalam surat Paulus tadi juga ya. Bagaimana untuk holy living? Ingat kamu sudah dalam Kristus. Ingat your identity. Itu jadi kayak diingatkan berkali-kali supaya nggak lupa diri. Jadi saya pikir juga buat kami yang melayani anak remaja sekarang, anak pemuda sekarang, salah satu topik yang diminta banyak pelayanan pemuda itu adalah tanamkan dengan dalam tentang strong identity. Karena kalau tidak, dia jadi lupa diri gitu. Ya, padahal itu yang akan menolong. Dan jadi sebenarnya ini semua PR kita semua lah ya. Orang tua, komunitas, gereja, persekutuan. Saya pikir ya kiranya jadi tempat di mana kita bisa melihat bagaimana anak-anak bertumbuh dengan ada orang-orang yang dewasa menemani, mendoakan gitu ya. Nah itu PR besar Bu, itu satu seminar lagi. Thank you. Silakan, tadi ada Pak Hakim ya. Ya. Iya Pak. Selamat malam Pak Bro Alex. Halo, selamat malam. Apa kabar Pak? Baik, gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih kuat Pak kalau saya mau tanya, saya mau ikutan nanya 2 pertanyaan Pak. Boleh. Yang pertama, tadi kan dibilang Pak, kalau orang percaya itu, kalau dia sudah menerima Tuhan Yesus, dosanya sudah ditebus. Dia orang percaya. Apakah kalau orang percaya itu, yang percaya Yesus, otomatis Roh Kudus sudah ada dalam dia? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih sebenarnya kalau bisa dengan ilustrasi, Roh Kudus itu kalau sudah diam dalam orang percaya, dia itu ada mood-moodan nggak gitu, lagi mood, kadang nggak mood gitu. Kadang kalau lagi mood dia berbuat baik manusianya, kalau lagi nggak mood dia jatuh dalam dosa gitu. Jadi Roh Kudus itu yang berdiam dalam orang percaya itu begitukah? Atau bisa juga kayak orang kesurupan gitu. Kalau orang itu udah percaya ada diam dalam Roh Kudus, berarti roh lain, roh jahat masih bisa masuk nggak gitu. Apakah saya pernah dengar orang Kristen itu katanya nggak bisa kesurupan karena di dalamnya ada Roh Kudus. Apa begitu juga maksudnya? Jadi yang dua itu aja Pak, orang Roh Kudus itu dia ada mut-mutan apa dia bentuknya diam dalam orang itu sehingga roh-roh jahat tidak bisa masuk, misalnya kayak orang kesurupan, itu bagaimana Pak? Oke. Pak, makasih pertanyaannya. Saya jawab yang pertama dulu ya. Kalau berbicara tentang kapan Roh Kudus hadir dalam hidup orang percaya,
Karena ada pengajaran ya, kita mesti terbuka, memang ada pengajaran yang di dalam gereja tertentu menganut ada yang namanya secara teologis disebut sebagai second blessing. Jadi gereja-gereja yang menganut second blessing ini punya pemahaman bahwa waktu pertama kali terima Yesus itu pengalaman dengan Yesus. Di KKR misalnya angkat tangan terima Yesus, makanya itu disebut first blessing. Lalu second blessing itu adalah nanti perlu lagi ada sebuah upacara tertentu kah, pendetanya tumpang tangan, baru masuk Roh Kudus. That is the second blessing. Jadi itu ada dan banyak gereja yang menerapkannya sehingga misalnya dalam gereja tertentu, malam ini ada kebaktian pencurahan Roh Kudus atau penumpangan tangan supaya Roh Kudus masuk, dan biasanya itu disertai manifestasi. Misalnya bisa bahasa roh kah atau bernubuat. Jadi memang ada tradisi gereja tertentu yang menganut first and second blessing. Sehingga konsepnya secara sederhana melihat bahwa Roh Kudus berarti belum masuk yang keduanya. Nah, saya berada pada posisi yang tidak menganut second blessing dengan pendapat dari dukungan ayat 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 3, kalimatnya Paulus begini. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi sebenarnya kalau ada orang bisa buka hati terima Yesus, itu sebenarnya bukti sudah ada Roh Kudus dalam dirinya. Jadi terima Yesus sama dengan terima Roh Kudus. Itu caranya Tuhan bekerja dalam misterinya Allah, itu bukan dua pengalaman terpisah. Sehingga di dalam gereja-gereja tradisi yang tradisional tidak menerapkan second blessing. Kalau Bapak Ibu ada dalam gereja-gereja mainstream, itu biasanya memang nggak ada second blessing. Karena apa? Ya sudah, terima Yesus, kamu mengaku percaya, nanti dibuktikan dengan kamu dibaptis di depan umum. Itu membuktikan bahwa kamu percaya dan ada Roh Kudus dalam dirimu. Sehingga tidak ada upacara tertentu untuk memasukkan Roh Kudus kepada diri kita. Nah, yang kedua, kita mesti memahami dengan jelas siapa Roh Kudus. Kenapa? Karena Alkitab tidak bicara Roh Kudus sebagai apa, tetapi sebagai siapa. Karena Alkitab memperkenalkan Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus bukan tenaga, bukan kekuatan, bukan power yang tidak berpribadi. Jadi Roh Kudus itu bukan benda, tetapi pribadi Allah. Nah, yang menarik adalah pribadi Allah ini, Roh Kudus ini yang diam dalam kita yang percaya, yang diberikan, yang membuat kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Dia bukan roh yang merasuk. Itu menarik. Jadi, kalimat yang Alkitab pakai di dalam Galatia misalnya, saya bacakan ya. Jadi, bagaimana relasi kita dengan Roh Kudus? Yang mut-mutan itu kitanya, bukan Roh Kudusnya. Dia konsisten. Dia konsisten mau memimpin kita. Pertanyaannya, kita mau dipimpin nggak? Dia konsisten mau memimpin, tapi dia nggak maksa. Karena dia bukan roh jahat. Kalau roh jahat itu masuk, merasuk. Begitu merasuk, suaranya berubah kayak si opung mana lah. Nanti mukanya bisa agak-agak berubah, agak singa-singa dia begitu ya. Itu kadang-kadang karena bukan lagi dirinya. Sementara Roh Kudus bekerja tidak menghilangkan kepribadian kita, tetapi bekerja di dalam keseluruhan diri kita. Nah, makanya di dalam penghayatan, kalau sudah terima Yesus, tidak bisa dirasuk roh jahat. Kalau sudah terima Yesus, sudah ada Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa lagi ada roh jahat yang merasuk. Tapi masih bisa diganggu. Kenapa? Karena memang realitanya dipenuhi Roh Kudus bukan berarti roh jahat tidak bisa mengganggu. Bisa diganggu, tapi tidak bisa dirasuk. Jadi itu coba dibedakan secara teologis. Nah, apa yang Roh Kudus lakukan adalah memimpin. Jadi makanya kalimat dalam Galatia misalnya mengatakan,
Sebentar ya, saya lihat Galatia pasal yang kelima misalnya. Galatia 5 ayat yang ke-27. 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat dan seterusnya. Jadi poinnya adalah kalau ada Roh Kudus, berilah dirimu dipimpin. Saya membayangkan begini. Bayangkan ada anak kecil, lalu kita bawa lah anak kita atau apa, kita bawa jalan-jalan ke mall. Kita pegang tangannya. Kita mau ajak, nak makan ya. Udah jam segini kita makan. Nah, waktu kita ajak jalan lewat toko mainan, matanya ke sana. Bukan cuma matanya, badannya juga sudah separuh ke sana. Kita tarik dia tarik lagi kita. Kita tarik-tarikanlah di mall begitu ya. Nah, itu membuktikan bahwa sebenarnya dalam pengalaman pribadi kita harusnya atau anak ini harusnya menyerahkan dirinya dipimpin oleh pribadi bapaknya. Nah, saya melihat Roh Kudus bekerja seperti itu. Makanya di dalam ketaatan kita, kuasa Tuhan bekerja. Jadi, saya pikir ini yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Kita taat, Roh Kudus memang sudah siap bekerja. Jadi, yang mut-mutan tuh bukan Roh Kudusnya, kitanya yang mut-mutan. Nah, kalimat terakhir Timothy Keller kasih gambaran begini. Roh Kudus tuh sudah ada dalam diri kita. Tapi kayak ATM, kita tahu nih, di ATM ini banyak kali uang kita. Saya punya duit, misalnya simpanan banyak banget uang di ATM. Tapi saya nggak pernah narik ATM-nya. Saya nggak pernah narik duitnya. Saya tahu ada, tapi saya nggak pernah narik. Nah, dia bilang gambarannya adalah seperti itu banyak hidup orang Kristen. Sudah ada kekuatan, sudah ada kemenangan dari Roh Kudus, kehadirannya dia, tapi kita nggak memberi diri dipimpin oleh dia. Jadi kira-kira begitu sih Pak, secara teologis. Terima kasih Pak, penjelasannya sangat jernih dan tegas. Thank you Pak. Kalau bisa satu lagi Pak, nambah bisa? Boleh. Saya nggak ada apa-apa, Bapak Ibu nggak tahu nih, saya mah santai malam ini. Karena MC masih ada waktu MC. Gimana Pak? Ya, silakan satu lagi Pak. Ya. Habis, Ini Pak, terus sambungan yang tadi itu Pak, kalau Roh Kudus, masalah penyangkalan Roh Kudus. Jadi kalau tadi Bapak bilang kan itu yang menghujat Roh Kudus itu orang yang tidak percaya. Jadi bagaimana kasusnya kalau tadinya dia Kristen, saya bilang dia nggak percaya apa nggak percaya, tapi saya bilang dia Kristen, terus murtad. Setelah murtad, dia itu bilang saya nggak percaya Yesus, saya nggak percaya itu Tritunggal bla 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 gitu. Terus nggak lama dia balik lagi gitu, karena sesuatu hal dia balik lagi ke Kristen. Iya. Apa itu termasuk menghujat Roh Kudus, mempermainkan gitu? Sebentar dia murtad, dia bilang nggak percaya. Setelah itu balik lagi, dia bilang percaya. Oke. Gitu, Pak. Baik, Pak. Thank you pertanyaannya. Salah satu cara melihat biar kita tidak jadi begini. Percaya nggak percaya itu kan sebenarnya status akhir seseorang yang sebenarnya cuma dia sama Tuhan yang tahu. Yang kita lihat di depan mata kita, itu yang kelihatan. Dia hari ini percaya, besok nggak percaya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara pengadilan terakhir, maka yang sebenarnya akan menentukan adalah status akhirnya dia. Nah, status akhir itu jujur aja ya, kita nggak bisa menentukan status orang. Yang bisa kita pastikan status kita. Karena kita yang paling tahu dengan Tuhan. Jadi dari pemahaman ini, saya kalau lihat orang yang pindah agama, nanti kemudian balik lagi, atau dia pindah nggak balik-balik sampai hari ini, cara berpikir saya adalah, Tuhan, saya nggak tahu statusnya apa. Cuma Kau yang tahu. Sehingga bagian saya adalah berdoa. Kalau itu saya kenal dekat, saya akan ajak ngomong, saya berikan buku mungkin, apa yang dia tanyakan. Kalau dia balik lagi, jadi begini.
Kalau ternyata dia anak Tuhan tapi belum balik, maka jangan bilang dia menghujat Roh Kudus. Tapi sebenarnya dia mendukakan Roh Kudus. Karena kan balik lagi, statusnya yang penting. Statusnya ini akan menentukan dia sedang menghujat atau sedang mendukakan. Nah, tapi karena sekali lagi kita nggak tahu status orang, maka saya juga harusnya mengatakan bahwa ya, kalau dia sungguh-sungguh percaya, ya dia pasti selamat. Misalnya nih, dia pindah nih. Lalu kemudian sampai meninggal, atau menjelang meninggal nih, 5 menit sebelum meninggal, sudah di ICU misalnya, tiba-tiba masih sadar, terus dia percaya Yesus. 5 menit sebelum meninggal percaya Yesus, lalu meninggal. Waktu meninggal dikuburkan dalam agama yang dia pindah itu. Tapi dia udah percaya Yesus. Nah, poinnya adalah nanti yang menentukan itu apanya? Dia pindahnya kah? Dia dikuburkan dalam jubah agama ini makanya selamat atau tidak? Jadi keselamatan kita sekali lagi bukan berdasarkan kita dikubur dalam keagamaan yang mana ya. Tapi kita percaya pada Yesus atau tidak. Sebenarnya logika sederhananya sih seperti itu, Pak. Jadi jangan buru-buru menghakimi orang yang pindah-pindah. Tapi kalau gereja akhirnya punya standar. Makanya di beberapa gereja, kalau Bapak Ibu dari gereja tradisi, kita ada yang namanya siasat gereja ya. Diumumkan, si ini pindah. Kenapa? Sebenarnya itu sanksi gerejawi untuk menolong orang. Kalau sampai diumumkan, sebenarnya itu tujuannya supaya dia dapat penggembalaan dan kembali. Nah, sayangnya memang di banyak gereja kalau diumumkan, ya sudahlah, itu kayak pengumuman selamat tinggal, kalau sudah pindah, pergilah kau gitu ya. Sebenarnya itu adalah kerinduannya supaya dia balik. Itu yang ditulis di Alkitab, kalau dia ditegur 4 mata nggak dengar, bawa saksi lagi. Nggak mau dengar, umumkan depan jemaat. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama menolong dia kembali lagi. Dalam level pribadi jangan menghakimi. Tapi kalau dalam level gereja, saya setuju. Gereja harus punya standar untuk orang yang tanda kutip mempermainkan kepercayaan. Supaya ada disiplin ya. Thank you. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak Alex. Sungguh banyak sekali berkat rohani yang kami dapatkan dari Pak Alex. Sama-sama. Semoga kami dapat menghidupi iman percaya kita, kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi.